Halo Sahabat Tech, ketemu lagi kita di channel YouTube Tech ID. Beberapa waktu lalu kan saya sudah membahas quick review seputar handphone ini nih, Redmi 9. Nah, sekarang sesuai janji saya waktu itu, saya mau membahas full review Redmi 9. Ayo langsung aja yuk. Kita mulai dari desain nih Sahabat Tech. Berbeda dengan pendahulunya atau Redmi 8, Redmi 9 kini dilapisi bodi dengan bahan yang tidak mengkilap. Tetapi meski demikian, bodi Redmi 9 masih tetap enak dilihat Sahabat Tech. Malahan nih, saya lebih menyukai desain Redmi 9 karena sangat ampuh untuk menghindari noda minyak atau keringat pada sidik jari Sahabat Tech. Pada bagian belakang, Xiaomi membekali Redmi 9 dengan 4 kamera untuk keperluan masing-masing pemotretan. Kamera utama dilengkapi dengan sudut pandang lebar beresolusi 13 megapiksel. Kamera kedua memiliki sudut pandang ultra lebar dengan resolusi 8 megapiksel. Terus ada lagi yang namanya kamera makro beresolusi 5 megapiksel. Terus terakhir adalah kamera depth sensor dengan resolusi 2 megapiksel Sahabat Tech. Oke Sahabat Tech, di dalam paket penjualan Redmi 9 ini terdapat soft case atau casing. Nih casingnya nih. Oh, casingnya. Nah, menurut saya casingnya agak unik Sahabat Tech. Soalnya ini berwarna hitam. Soalnya rata-rata kalau handphone itu tersedia warna transparan. Nah, kalau transparan tuh bisa-bisa agak menguning ya. Tapi kalau hitam kayaknya aman Sahabat Tech. Enak Sahabat Tech. Redmi 9 memiliki layar tipe IPS berukuran 6,53 inci. Layar ini beresolusi 1080 x 2340 piksel Sahabat Tech. Bagian atasnya terdapat notch sebagai tempat untuk kamera depan. Berbicara soal kamera depan nih Sahabat Tech, kamera ini dilengkapi dengan sensor 8 megapiksel. Bagian bawah Redmi 9 terdapat port jack audio 3,5 mm, lubang Microsoft, port USB Type-C, dan lubang speaker Sahabat Tech. Pada sisi kanan ada tombol volume dan tombol daya, sedangkan di sisi kiri ada tray untuk mengakses kartu SIM dan kartu microSD. Di bagian sisi atas ada infrared blaster untuk keperluan remote control dan ada juga lubang untuk mikrofon Sahabat Tech. Beberapa hari lalu saya sempat jalan-jalan dong menggunakan ini nih Redmi 9 biar buat ngetes kameranya Sahabat Tech. Yuk lihat yuk, nih hasilnya nih. Ketika saya memotret menggunakan lensa ultra lebar, hasil warnanya tidak terlalu tajam. Warna hijau daun dan rerumputan tidak dapat direproduksi secara cerah Sahabat Tech. Bagian pohon yang agak membelakangi cahaya terlihat agak gelap, padahal seharusnya warna hijau. Kabar baiknya adalah tidak ada gangguan distorsi yang biasa terjadi pada lensa ultra lebar. Selain itu, detail pada gambar cukup baik, termasuk yang ada di kejauhan. Selanjutnya, saya menjajal memotret menggunakan kamera utama, yakni dengan lensa lebar. Hasilnya adalah performa white balance yang cukup bagus di ponsel sekelasnya. Hal ini dibuktikan oleh warna gedung putih yang relatif akurat Sahabat Tech. Tekstur garis-garis di bagian atas gedung terlihat cukup jelas. Secara keseluruhan, kamera utama Redmi 9 menampilkan warna yang cerah dan performa exposure yang bagus. Masih membicarakan seputar lensa utama Redmi 9. Ketika hari sudah sore, performa warna yang dihasilkan cukup stabil karena hanya menurun sangat sedikit. Tetapi ketajaman mulai menurun yang dibuktikan oleh rumput-rumput dan pepohonan di bukit. Meski demikian nih Sahabat Tech, tidak ada gangguan noise yang terlalu mengganggu. Respons SATA juga masih responsif meski tidak terlalu cepat. Zoom digital pada kamera belakang Redmi 9 dimulai pada pembesaran 2 kali. Hasil yang ditawarkannya hampir tidak terlihat seperti zoom digital. Exposure yang diberikannya cukup pantas lah ya. Tetapi sayangnya ada beberapa detail yang hilang karena kelopak bunga yang berwarna merah terlihat tidak tajam. Zoom maksimal yang dihadirkan oleh kamera belakang Redmi 9 adalah 10 kali. Pada tahap ini, ketajaman menjadi sangat menurun. Namun, tepian pada subjek tidak terlalu bergerigi. Saya tidak menyarankan untuk memotret menggunakan zoom tingkat ini, kecuali memang benar-benar terpaksa ya. Salah satu dari keempat kamera belakang Redmi 9 adalah kamera makro yang berguna untuk memotret dari jarak dekat. Hasilnya adalah gambar yang tidak terlalu tajam. Kelopak bunga yang saya foto tidak menampilkan detail yang bagus. Mungkin hasilnya akan sesuai harapan jika kamu melakukan olah digital pada hasil gambar makro Redmi 9 sebelum mengunggahnya ke media sosial. Saya sangat menyukai performa yang diberikan oleh mode HDR atau High Dynamic Range Sahabat Tech. Ketika saya memotret di dalam ruangan ke arah luar melalui jendela, keadaan di luar ruangan tetap terlihat cukup jelas. Warna pohon dan yang lainnya di balik jendela cukup terlihat tanpa gangguan overexposure. Ketika ingin memotret dengan latar belakang blur, bokeh yang diberikannya tidak terlalu intens walaupun saya sudah memotret dari arah yang disarankan. Tetapi untungnya bagian tepi subjek terlihat rapih tanpa pencampuran dengan latar belakang. Kamera belakang Redmi Note 9 tidak dilengkapi dengan pilihan night mode atau mode malam.
Tetapi kecerdasan buatan atau AI pada ponsel ini dapat mendeteksi ketika kamu memotret pada malam hari. Hasil foto malam hari menggunakan Redmi 9 cukup terang, tetapi terdapat gangguan noise pada area-area tertentu sahabat tech. Kamera depan ponsel ini dibekali dengan sensor gambar beresolusi 8 megapiksel. Saya menyukai bagaimana kamera depan Redmi 9 menangani penataan exposure ketika saya sengaja melakukan selfie membelakangi sinar matahari. Wajah saya dan latar belakang tidak menampilkan cahaya yang saling mendominasi satu sama lain. Selain itu nih sahabat tech, bagian awan terlihat jelas di area langit tanpa kelebihan porsi cahaya. Kebetulan Redmi yang ada di tangan saya nih itu memiliki versi RAM 4 GB serta penyimpanan internal 64 GB sahabat tech. Nah, terus prosesornya menggunakan MediaTek Helio G80. Nah, untuk mengetahui performanya, saya telah menjalankan beberapa benchmark. Terus sebagai acuan, saya juga membandingkan hasil benchmarknya dengan Redmi 8 sahabat tech. Ayo langsung aja yuk. Benchmark pertama yang saya jalankan adalah 3D Mark. Ini berguna untuk mengetahui seberapa andal Redmi 9 ketika sedang digunakan bermain game atau semacamnya sahabat tech. Pada pengujian slingshot, Redmi 9 memiliki skor 1744 poin, yang mana Redmi 8 memiliki skor sebanyak 825 poin. Secara keseluruhan, Redmi 9 memiliki performa yang cukup jauh di atas Redmi 8 sahabat tech. Tuh lihat tuh, canggih kan? Selanjutnya saya menjalankan benchmark PC Markwork 2.0 untuk mengetahui performa Redmi 9 ketika digunakan untuk keperluan sehari-hari sahabat tech. Secara keseluruhan nih sahabat tech, performa Redmi 9 unggul jauh di atas Redmi 8, yang mana Redmi 9 meraup angka keseluruhan sebanyak 8.663 poin. Sedangkan Redmi 8 memiliki skor keseluruhan sebanyak 4.626 poin. Dalam pengujian ini, seluruh skor Redmi 9 memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan Redmi 8 sahabat tech. Tuh lihat deh grafiknya. Selain itu, saya menjalankan pengujian PC Mark Computer Vision. Nilai keseluruhan pada uji coba benchmark ini berujung pada Redmi 9 memiliki skor sebanyak 5.686 poin. Artinya nih, lebih tinggi secara signifikan jika dibandingkan dengan Redmi 8 sahabat tech. Kini saatnya saya menguji keunggulan memori penyimpanan Redmi 9. Sebagai penerus, Redmi 9 memiliki kecepatan penyimpanan internal yang cukup unggul jika dibandingkan dengan Redmi 8. Contohnya nih, dalam pengujian sequential write, Redmi 9 memiliki kecepatan sebanyak 222 MB per second. Sedangkan Redmi 8 memiliki kecepatan sequential write sebanyak 134 MB per second. Secara keseluruhan, Redmi 9 dan Redmi 8 masing-masing menoreh skor 8.376 poin dan 6.238 poin. Baterai Redmi 9 dilengkapi kapasitas sebanyak 5020 mAh. Ini tidak terlalu jauh berbeda dengan baterai Redmi 8 dengan kapasitas 5000 mAh. Ketika saya menguji kekuatan baterai menggunakan PC Mark, daya tahan baterai Redmi 9 mampu hingga 9 jam 3 menit, sedangkan Redmi 8 mampu bertahan hingga 10 jam 20 menit. Saya sempat mencatat seberapa cepat proses pengisian baterai Redmi 9. Selang 10 menit berjalan, proses pengisian baterai ponsel ini adalah 7%, sedangkan selang 30 menit, baterai terisi sebanyak 20%. Durasi pengisian 1 jam terisi sebanyak 40%. Terus kalau sahabat tech mau mengisi dari 0 sampai 100%, itu membutuhkan waktu 2 jam 59 menit. Ya cukup lama ya sahabat tech. Ketika bermain game berat seperti PUBG Mobile, pengaturan grafis default yang dimilikinya adalah SD dengan frame rate high sahabat tech. Selama bermain PUBG, saya mengalami beberapa kali pergerakan yang kurang lancar. Tetapi kejadian ini tidak terlalu mengganggu. Saya pun merasakan temperatur bagian belakang ponsel ini tidak terlampau panas meski bermain sekitar 1,5 jam sahabat tech. Ketika saya memainkan PUBG Mobile selama sekitar 1,5 jam, itu baterainya berkurang sebesar 21% sahabat tech. Sedangkan ketika saya menonton video streaming selama sekitar 2 jam, baterai Redmi 9 berkurang sebanyak 12%. Intinya nih sahabat tech, baterai handphone ini cukup irit saat digunakan untuk kebutuhan sehari-hari seperti menonton atau bermain game dan masih banyak lagi sahabat tech. Pengalaman saya menggunakan Redmi 9 itu cukup mengasihkan sahabat tech. Biarpun saya lagi main game berat nih kayak PUBG Mobile, itu ya cukup lancar lah untuk handphone di kelasnya sahabat tech. Nah, terus kalau soal kamera, nah kamera ini nih mengingat ini entry level itu juga mengasihkan juga. Kenapa? Contohnya salah satu yang paling saya suka nih ketika mode HDR-nya saya nyalain. Nah, terus itu pas saya biarpun subjeknya membelakangi cahaya,
itu tetap pada porsi yang sesuai exposure-nya sahabat tech. Kamera utamanya nih kan ada berapa nih, ada banyak. Nah itu juga cocok untuk hampir semua kesempatan sahabat tech. Cuman yang saya saranin sahabat tech, kalau sahabat tech udah punya handphone ini nih, itu kalau memotret usahain jangan memotret menggunakan zoom lebih dari 2 kali sahabat tech. Nah sekarang saya mau kasih tahu harganya nih sahabat tech. Jadi dia ada 2 versi. Yang pertama versi RAM 3 GB sama penyimpanan internal 32 GB. Itu dibanderol seharga Rp1.749.000 sahabat tech. Nah, kalau yang ini nih, ini kan versinya RAM 4 GB terus penyimpanan internalnya 64 GB sahabat tech. Itu harganya yang ini Rp1.949.000 sahabat tech. Nah, itu tuh hasil review saya mengenai Redmi 9 ini sahabat tech. Kalau sahabat tech punya saran, tolong ketik di kolom komentar. Terus jangan lupa juga bagi sahabat tech yang belum, tolong subscribe channel ini sahabat tech. Terus jangan lupa juga like video ini. Nah, terus yang terakhir saya minta sahabat tech itu buat share sebanyak-banyaknya video ini biar saya senang sahabat tech. Dadah!